hal lebih kesulitan tuh enggak, maksudnya gimana? Bapak Ibu, KFC, oke, KFC. Apa lagi Bu? Dalam negeri yang potensial untuk mengikuti pameran, baik pameran di dalam negeri maupun di luar. Secara legalitas Lebih dari 5 ya. Caranya adalah Bapak Ibu membuka laman proses. Nanti setelah sesi kedua selesai, Bapak Ibu yang berminat lihat, teman-teman di sini bisa bantu. untuk diwaralagakan, apakah harus ketentuan 5 tahun tadi? Rempah antara satu daerah dengan daerah lain mungkin rasanya beda. Pak Ulisa Sitompul, beliau ini adalah salah satu konsultan waralaba. Adalah Pak Faiz. Beliau adalah owner dari Email Express Lottery ya Pak ya. Yang besar kita harus benahi dulu. Oke, pelaku usaha dia harus berjuang betul. Tapi sebagai pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab membina.
Mungkin dong dapat debit BCA. Jangan lupa aktivasi dulu. Mungkinkah ku bayar tanpa sentuhan? Mungkin dong hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. Dulu sering memakai hand sanitizer, membuat tanganku kering dan iritasi. Tapi sekarang, aku pakai hand gel zaitun Mustika Ratu. Dengan 70% alkohol dan 5 bahan alami, bukan sekedar antiseptik, tapi juga melembabkan dan menutrisi. Harum, tangan bersih, lembut, dan sehat terawat. Hand gel zaitun Kata Mustika orang, Ratu. cewek mending di rumah aja, gak usah cari uang. Tapi kalau sekarang, selain selalu jaga kecantikan, cewek juga harus bisa sukses sendiri. Bahkan cari uang dengan hobi. Kata orang, jadi cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, apalagi kalau udah tua. Tapi kalau sekarang, cewek juga bisa dapat gelar doktor. Sampai umur 80 pun bisa jadi S3 dan tetap cantik. Kata orang, cantik itu awet muda. Tapi kalau sekarang, cantik itu mencintai dan merawat diri sendiri sejak muda. Dengan ramuan rahasia mojo keling dan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Semua khasiat terbaik minyak zaitun cepat meresap dan menyatu ke dalam kulit. Menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air, hingga meremajakan kulit dan memancarkan auramu. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Ya, hujan lagi. Malah becek. Gue lihat YouTube dulu deh. Hai guys, olahraga bisa tetap sambil di rumah aja. Biar tetap sehat. Idi. Wih, hah? Lah? Loh? Hah? Nah lo, gimana sih? Bunda. Pokoknya aku mau beli alat workout biar kayak Mas Ari Lasso. Hah? Halu? Nah, ini nih Mas Ari Lasso sama Mas Andra. Keren. Lagu kesukaan gue lagi. Halu? Hei. Iya. Panas banget lagi. Titip paketnya mas ya. Dan lasomenya buat mas. Wah, terima kasih banyak. Ya, hati-hati di jalan. Oke? Ya, hati-hati. Enak banget tuh dikasih somai ya. Enak banget lah somai. Halu? Hei, masuk. Halu. Ini baru Halu. Harga mulai 5.000 dari Secepat Express ke seluruh Indonesia. Mau kapanpun, dimanapun, haluin aja terus. Halu. Pakai Halu, 1 hari sampai. Si Cepat Express, ketika semua jadi mudah. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian, para jenama-jenama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang menjelang sore, apa sudah sore? Sudah sore, mohon maaf, sudah sore. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian, masih pada tetap semangat ya.
Saya perkenalkan, saya Regi, host yang akan memandu Ibu dan Bapak sekalian untuk mempresentasikan produk-produk dari jenama-jenama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan ada 5 jenama yang sudah terpilih dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama kita punya Vandesa, yang kedua kita punya Rendang Unituti, yang ketiga kita punya Biori, yang keempat kita punya Crafteriena, dan yang terakhir kita ada JNS. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan para narasumber ini, dan juga saya ingin menginfokan untuk para ibu dan bapak sekalian yang ingin bertanya boleh langsung saja di chat room Zoom kita, dan untuk pertanyaan-pertanyaan ibu dan bapak nanti akan kita share voucher menarik untuk pertanyaan yang terbaik tentunya. Nah, Zoom hari ini, produk presentasi hari ini kita juga akan live-kan nanti di YouTube kita. Jadi nanti para ibu dan bapak jenama-jenama bisa juga share link YouTube kita dan bisa langsung memberikan linknya kepada para customer-nya mungkin atau pada relasi-relasinya. Seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk ada produk presentasi dari Vandesa. Selamat sore, Ibu Vivi. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Ibu. Apa kabar, Ibu? Salam kenal sebelumnya. Alhamdulillah baik, Mas. Ya. Silakan Ibu untuk kita membersihkan waktu, kita juga pengen tahu nih Vandesa itu apa sih? Mungkin Ibu bisa langsung memberikan pemaparannya. Silakan Ibu. Oke, baik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Mas, saya mau share screen. Ya, silakan Ibu. Sudah bisa? Oke. Oke, baik Mas. Berikut saya, sebelum saya tampilkan slide saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Vivi Susanti. Saya adalah founder dari label Vandesa. Kedengarannya Mas suaranya? Teman-teman kedengaran kan ya? Ya, kedengeran Ibu. Oke. Berikut adalah ini adalah Vandesa. Biasa hashtag kita hijabku inspirasiku. Kenapa saya buat hijabku inspirasiku? Karena setiap desain hijab yang saya buat adalah berdasarkan inspirasi atau ide yang saya tuang ke dalam desain hijab saya. Label Ibu, Vandesa. Mohon maaf, okay, Ibu Vivi, boleh ya, di full screen Bu, biar kita. Oke, baik Pak. Di F5 saja, mungkin bisa langsung F5. Iya. Okay. Sudah Ibu, silakan. Sebentar Pak. Label Vandesa adalah label fashion hijab berkualitas dengan konsep digital printing dan dengan desain yang ready to wear. Dengan pemilihan bahan yang nyaman tentunya dan model desain yang simple serta modis. Kami juga memadu-madankan di fashion kami dengan mix kain Nusantara.
Apa itu Vandesa? Vandesa seperti kita ketahui bahwa hijab bukan hanya sebagai identitas bagi wanita muslimah ya, kita tahu itu kan, tapi sudah merupakan menjadi karakter bagian dari wanita muslimah itu sendiri. Karena memang seperti disarankan bahwa kita sebagai muslimah kita wajib menutup aurat. Di sini juga merupakan salah satu misi saya untuk mengajak wanita muslimah berhijab. Karena telah merebaknya kebudayaan berkerudung di kalangan wanita, mulai dari anak-anak sampai dewasa, terus kebutuhan hijab saya lihat semakin juga berkembang. Makanya saya mencoba menyediakan produk hijab, membuat produk hijab dengan beraneka motif dan warna yang menarik, sehingga pemakainya akan merasa senang dan banyak pilihan. Dengan tentunya saya ingin menciptakan suatu produk yang bisa berkualitas. Artinya pemakainya akan merasa nyaman dan puas gitu. Dia tidak merasa simple, juga merasa simple dan nggak pakai ribet. Terus memberikan rasa nyaman ini bagi pemakainya untuk hijab yang saya produksi dengan bahan yang memang benar-benar saya pilih dan saya pikirkan gitu. Karena bagi saya produk yang berkualitas adalah produk yang dapat memberikan rasa nyaman bagi pemakainya. Dan ini menjadikan semangat saya untuk terus berinovasi dan membuat produk hijab dengan desain yang bertema dari inspirasi yang saya buat. Bagaimana proses saya dalam memproduksi hijab itu? Proses yang pertama adalah mendesain hijab. Setelah saya dapat inspirasi, ide yang kemudian saya tuang ke dalam hijab saya buat dalam Photoshop dan Corel Draw ya, Mas teman-teman. Saya buat desainnya seperti ini. Ini salah satunya bisa ambil abstrak atau bisa motif-motif seperti flowery, ya, temanya atau mungkin etnik gitu. Setelah itu saya tuang dan saya masuk ke dalam hijabnya. Sebentar Mas, seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini saya mengambil yang casual ya motifnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah proses mendesain hijab telah selesai, kemudian proses dalam mencetak desain hijab naik ke mesin percetakan. Dalam hal ini saya masih memakai vendor ya untuk cetak hijab ini, masih bekerja sama dengan vendor. Cetak hijab itu kita nggak langsung cetak ke dalam bahannya langsung, tapi dicoba dulu di kertas karena apa tujuannya? Untuk melihat apakah hasil desain dan warna paletnya sudah sesuai ekspektasi. Seperti itu Mas, teman-teman. Dan ini adalah prosesnya. Prosesnya sublim ya, pakai tinta sublim. Dan ini dia nggak langsung di atas bahannya, tapi bahan tuh di bawah dan di atasnya kertas. Kemudian dia dicetak. Tujuannya adalah supaya warna bisa terlihat lebih bagus dan tidak berantakan seperti itu. Kemudian setelah proses percetakan, kalau memang warna udah sesuai ekspektasi, baru kita cetak ke kain hijab tadi. Terus melakukan proses finishing ya, ini laser cutting. Jadi jahit pinggirnya, kalau biasa kan kita lihat ada jahit biasa gitu ya. Nah, karena sekarang ini juga termasuk sedang tren ya, laser cutting ini itu dia tuh banyak tipenya, dan saya lebih memilih tipe yang lebih simple seperti ini. Bentar. Proses laser cutting ini memang nggak bisa bareng ya, jadi satu-satu gitu, sangat detail. Oke, kemudian setelah selesai proses finishing laser cut, kemudian kita iron, terus kita package. Nah,
saya juga memikirkan untuk packaging ini untuk saat ini sekarang nih saya sudah memakai packaging yang ramah lingkungan menggunakan hard box seperti ini. Dan ini recommended kadang customer saya beli untuk hadiah, untuk juga sebagai tanda mata atau kenang-kenangan. Ini adalah hasil desain yang telah dibuat. Masih ada lagi sebenarnya, tapi saya masukkan yang ini. Ini adalah temanya batik yang ini. Dan ini temanya yang sekarang sedang tren nih Mas. Dan teman-teman, ini adalah temanya Corona ya, COVID. Saya tuang dalam hijab saya. Dan ini temanya etnik ya, yang ini etnik dan monokrom ini juga. Ini temanya saya suka ngelihat daun mapel ya. Daun mapel ini warnanya tuh macam-macam. Saya suka, saya tuang dalam hijab saya. Itu next. Dan ini adalah scrap hijab yang kita pakai di model. Ini untuk online. Kadang butuh foto-foto untuk produknya seperti ini. Dan karena Pandesa itu konsepnya digital printing, di COVID ini juga kita coba bikin produk yang memang dibutuhkan. Kayak sholat itu kan udah kita nggak ada di masjid, nggak ada sejadah, nggak disediakan. Jadi saya COVID kemarin saya coba bikin sajadah travel. Ini pun desain kami buat sendiri. Dan ini pocketable, artinya juga bisa dikantongin dan dimasukin ke tas, itu juga bisa. Sangat simpel. Pandesa juga sudah melakukan bazar ke daerah di Depok sendiri, Jakarta, Bandung, dan juga sempat bazar di Malaysia tahun 2019 di Mid Valley. Alhamdulillah tanggapannya cukup lumayan, dan ini ketika bazar di Balai Kartini waktu itu dengan Scrap Media, eventnya dia. Dan ini bazar di Malaysia. Kenapa harus scrap hijab Pandesa? Karena desain yang kami buat itu bertema dan tidak pasaran, insya Allah, karena kami buat sendiri. Dicetak dengan bahan ukuran 120x120 dengan proses sublimasi printing. Terus juga dicetak di atas bahan berkualitas jenis voile trispan. Voile trispan itu adalah voile yang terbaik. Dia jenisnya seratnya tuh nggak terlalu renggang, tapi juga tidak terlalu rapat. Jadi tidak bikin gerah, ringan dan lembut, juga mudah banget diatur dan tegak ya, nggak kalau kita bilang sih nggak kelipat-lipat atau gimana, dan dipakai benar-benar ringan. Finishingnya juga jahit pinggir itu dengan proses laser cutting, dan kemudian dikemas dengan packaging yang tadi saya sebutkan di atas. Seperti ini Mas, teman-teman, kalau hijabnya. Ya, bahannya sangat lembut sekali. Dan ini adalah medsos ya, kami marketnya kami ada di IG-nya adalah @pandesa.id dan pandesa.official. FB-nya pandesa.id. Boleh teman-teman di follow. Terus ini marketplace kami itu Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Di Indonesia Mall juga kami ada. Kemudian ya itu Mas dan teman-teman yang bisa saya paparkan di sini untuk mengenal apa sih Pandesa itu, labelnya apa, seperti itu. Terima kasih Mas.
Iya, terima Assalamualaikum. kasih Ibu Vivi atas pemaparannya untuk produk-produk dari Fandesa ini ya. Ini berarti langsung aja nih Bu, kita sekaligus ngobrol juga. Ini berarti produknya itu kreasi sendiri ya Bu ya. Iya, Maksudnya desain Mas. langsung Desainnya. dari, ya inspirasinya langsung dari Ibu sendiri ya. Ya, betul Mas. Untuk model-model hijabnya Bu, itu dapat, mungkin kan kita kalau kita ngebuat sesuatu itu pasti ada apa ya, bukan contoh ya, atau seperti mungkin Ibu suka dari hijab, karakter hijab siapa, dan mungkin dari yang hijab itu Ibu mempunyai inspirasi untuk membuat hijab itu dari mana Bu awalnya Bu? Inspirasi untuk membuat hijabnya itu. Kalau hijab print itu pertama saya mulai juga kan memang lagi booming kan Mas waktu itu tuh hijab printing. Didesain sendiri. Saya waktu itu lihat dari ngeliat artis-artis gitu ya, hijabnya kok yang cakep gitu loh. Terus warnanya pastel, lembut gitu kan. Terus juga hijab printing tuh lagi ini gitu. Terus saya lihat juga pada berhijab nggak kayak dulu kan, dulu modelnya gitu aja kan. Kalau sekarang kan macam-macam, khimar juga macam-macam gitu kan. Jadi muslimah tuh bisa memilih gitu mana yang dia lebih nyaman, pakai ini atau ini gitu, banyak pilihan. Nah waktu itu saya sih inspirasi kemarin tuh lihat-lihat artis gitu, hijab bagus-bagus. Terus saya juga ada googling, saya lihat hijab apa gitu kan. Nah di hijab ya, saya lihat juga di hijab gitu waktu itu inspirasinya. Ini udah berapa lama Bu dia Fandesa ini berdiri? Berarti kan tadi saya lihat udah lumayan banyak modelnya Bu. Ini kalau kita boleh tahu sudah berapa lama? Dan juga satu lagi sih Bu, itu Fandesa itu ada resellernya nggak Bu untuk penjualan produknya? Kalau reseller sih belum ada, cuma pernah ada juga yang pesan untuk seragam Mas. Jadi terima juga untuk seragaman keluarga gitu. Dia minta kita desainin, dan kalau memang mereka udah pesan desain, kita nggak cetak di kita gitu, punya dia desainnya seperti itu. Oh, jadi bisa custom ya Bu ya? Ya bisa. Terus kemudian kalau di marketplace ada resellernya Mas. Mereka jual sampai 300-an gitu. Berarti sudah ada ya Bu ya? Mungkin nanti kalau misalkan Ibu Bapak yang ada di sini mau langsung buat tahu reseller seperti apa dan tertarik untuk menjadi salah satu resellernya, mungkin bisa tadi hubungin Instagram yang tadi ya Bu ya, Fandesa. Ya, Iya, baik. Dan planning saya insya Allah di tahun depan itu saya mau bikin paket gitu. Jadi yang mau buka usaha, jadi udah dapat paket hijab dengan display gawangannya seperti itu. Oke. Berarti di tahun depan nextnya dari Fandesa akan membuat kemitraan mungkin ya Bu ya. Jadi sudah didesain dari packagingnya, dari produknya, itu sudah ada semua ya. Ya Mas. Terus ini juga insya Allah sih hijab saya ditawarin untuk kirim produk. Mudah-mudahan sih bisa masuk di hijab gitu Mas. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasan dan pemaparannya. Sukses terus buat Fandesa dan juga Ibu Vivi. Semoga rencana di tahun depannya bisa terwujud, mungkin lebih cepat. Gak di tahun depan, mungkin di minggu-minggu ini. Kita doain sama-sama supaya bisa makin maju, bisa makin sukses juga ya Bu ya. Terima kasih Ibu Vivi. Kita lanjut lagi ke pembicara selanjutnya. Di sini ada Rendang Unituti. Beliau sudah ada nih di tengah-tengah kita juga nih. Selamat sore Ibu. Mungkin di unmute dulu Bu mic-nya. Sudah? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya.
Akhirnya saya berkesempatan hadir di sini, Pak. Iya, Bu. Akhirnya kita bertemu juga ya, Bu ya. Selama ini virtual aja. Mungkin ini lebih ke kita pengennya karena dari setiap peserta-peserta kita pengennya juga bisa menyampaikan tentang produk-produknya juga, Bu. Jadi nanti yang berkunjung ke dalam hall kita jadi tahu lebih detail tentang produknya dan apa sih keunggulan-keunggulan produknya, seperti itu sih, Bu. Mungkin untuk kita mempersingkat waktu, silakan Bu kalau misalkan ada pemaparan dari Ibu mengenai rendang uni tutinya. Silakan, Bu. Siap, Pak. Ya, ini saya Sudah masuk belum? Sudah masuk belum Sudah ininya? terlihat, Bu. Sudah ya. Buat presentasinya. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih dulu pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mengajak saya, mengikut sertakan saya pada Indonesia Digital Trade Show 2020 ini. Suatu kebanggaan buat saya ya, karena saya ini benar-benar pameran pertama saya dengan Kemenparekraf. Sebelumnya saya belum pernah, ya maksudnya saya dengan Kemenparekraf itu ibaratnya baru berkenalannya di tahun 2020 inilah, begitu maksudnya, setelah COVID maksud saya. Ya, kemudian saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kelewat. Ya, ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu tentang Uni Tuti. Jadi di sini memang saya menggunakan nama Uni Tuti. Saya kebetulan temannya Unilever gitu ya, jadi cuek-cuek aja pakai nama Uni Tuti gitu ya. Kemudian produk saya namanya, memang saya menggunakan nama Uni Tuti karena menggunakan nama sendirilah intinya gitu ya. Karena kemudian kami memulai perjalanan bisnis itu pada 2016 awal. 2015 akhir sebetulnya yang mulai bangetnya gitu ya. Pada saat itu masih berupa penjualan kecil-kecilan pada sesama teman. Tapi ternyata penjualan itu sangat, menurut saya yang awam di bidang bisnis itu penjualan itu sangat-sangat berpotensi besar karena permintaan akan rendang itu terjadi setiap hari, sehingga saya memutuskan untuk segera melegalkan bisnis ini. Dimulai dengan membuat PIRT pada 2016. PIRT kami memang kami memang memaksakan diri untuk dapat PIRT karena ingin menjamin keamanan pangan pada produksi kami. Karena pada sejak dari awal rendang Uni Tuti itu sudah dijual di online melalui sosial media dan terjual ke seluruh Nusantara. Dari awal itu 2016 itu produk kami sudah sampai Papua. Jadi kami ingin lebih pede lagi sehingga kami memerlukan PIRT, sertifikasi PIRT untuk produk kami. Kemudian pada awalnya rendang Uni Tuti dimulai dengan produk-produk seperti rendang bebek, rendang ayam. Namun sesuai perjalanan waktu ternyata masyarakat lebih meminta pada rendang sapi, sehingga produk andalan kami adalah rendang sapi Uni Tuti. Rendang kami dari awal adalah rendang basah yang siap santap, yang berkualitas premium dan dalam kemasan. Jadi dari awal kami sudah mencanangkan bisnis ini. Pada saat itu kami menyadari, pada saat itu kami sudah survei kecil-kecilan, mengamati bahwa ternyata tidak ada pemain atau perusahaan besar yang mendominasi pasar rendang. Jadi di sanalah kami berpikir bahwa kami ingin masuk pasar rendang, ingin masuk menjadi pemain besar lah intinya, begitulah kira-kira. Atau menjadi eksportir rendang untuk Indonesia, dalam negeri maupun luar gitu maksud saya. Jadi memang dari awalnya kita bertarget segitu, jadi kita memutuskan untuk
melalui semua tahap sertifikasi yang diperlukan. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kami sekarang sudah tersertifikasi BPOM RIMD untuk rendang sapi, halal MUI untuk seluruh produk, dan HACCP untuk seluruh produk dan lokasi usaha ya. Kapasitas produksi rendang sapi saat ini sampailah 100 kg per hari. 100 kg per hari dengan 25 hari kerja, kami bisa mencapai hasil menjadi 1 ton sampai 2 ton 1 bulan. Kami mampu berproduksi 2 ton rendang sapi 1 bulan. Dan pasarnya dengan pasar rendang sapi 2 ton 1 bulan itu kemana sebetulnya, begitu kan? Nah, yang kami cari akhirnya adalah pendekatan kami adalah pendekatan B2B dan sebagian dengan B2C. Jadi kami juga menjual untuk maklon, kami juga berproduksi untuk atas nama sendiri dan menjual ke lewat marketplace. Hampir semua marketplace kami ada Unituti. Mungkin yang tidak ada hanya yang non food saja ya. Kemudian selanjutnya ini adalah produk kami, produk awal sekali, produk rendang sapi yang sekarang sudah MD, kemudian rendang paru, kemudian rendang kacang merah dan rendang jengkol. Ini adalah produk-produk awal kami. Jadi rendang sapi dan rendang paru itu bersamaan keluarnya. Kemudian produk kacang merah itu adalah sesuai permintaan dari konsumen. Karena sebagian konsumen ingin membawa ke luar negeri, ingin merasakan rendang, tapi negaranya tidak melarang masuknya rendang. Jadi muncullah rendang kacang merah. Kemudian untuk rendang jengkol itu juga kita yang kami memulai juga untuk rendang jengkol juga disukai oleh teman-teman ya. Rendang jengkol itu produk yang ditunggu juga. Produk kami ada yang 120, yang di kotak ini adalah yang 250 gram, yang 120-nya masih dalam saset, masih dalam pouch, tapi itu disengaja buka dalam pouch karena dengan kemasan dalam pouch si pembeli bisa memasukkannya dan membawanya, menyelipkannya ke dalam koper, jadi tidak perlu buka kotak dan sebagainya gitu ya, tinggal selipkan dalam koper sampailah ke tujuan nanti. Nah, ini kok oke. Ini tampak makanannya ya. Rendang dagingnya memang benar-benar dari daging berserat, bukan suwir-suwiran, bukan kotak-kotak atau baso-baso. Jadi memang kami memang menggunakan teknologi tinggi untuk supaya bisa tahan lama sampai lebih dari 1 tahun. Kemudian rendang paru, rendang jengkol dan rendang kacang merah. Produk kami sebetulnya khususnya untuk rendang daging sudah tahan lebih dari 20 bulan. Kami mengetahui tahan 20 bulan itu berdasarkan hasil uji coba oleh mitra kami yang memakannya setiap hari sampailah 20 bulan. Jadi bukan hanya klaim dari kami sendiri, tapi memang klaim dari mitra demikian. Tapi pada kemasannya tetap kami kami cantumkan expired date-nya 12 bulan. Kemudian ini produk baru kami. Sebetulnya ini bukan produk baru. Ini sekarang kita kotakkan. Produknya sendiri sudah lama. Sebelumnya ini tercantum di sini pakai pouch ya.
Nah, sekarang kita kotakan karena kami sudah berhasil membuat rendang yang lebih crispy dan sudah pede untuk jualan dendeng balado, gitulah ibaratnya. Kalau sebelumnya kami masih tidak nyaman untuk menjualkan dendeng balado karena belum memenuhi standar kami sendiri gitu ya, belum memenuhi standar kami yang sampai itu sekarang dendengnya sudah sedemikian crispy dan tetap enak. Jadi sekarang dendeng baladonya kami masukkan kotak. Kami kemas dalam kotak supaya lebih catchy ya, lebih menarik. Ini sekarang yang frozennya. Frozen ini sebetulnya kami sebelumnya tidak punya frozen. Frozen ini lahir setelah pandemi COVID, di mana pada waktu itu banyak ibu-ibu yang terpaksa tinggal di rumah, yang pekerja-pekerja yang terpaksa tinggal di rumah, dan kemudian dalam waktu itu masih transisi ya, jadi begitu ibu-ibu langsung work from home gitu kan, yang biasanya di kantor tiba-tiba kerja di rumah, kan tentu agak susah ya kalau misalnya tiba-tiba langsung masak gitu. Saya ngalamin soalnya hal seperti itu ya. Jadi saya pikir oke, karena kita basicnya adalah rendang, basicnya adalah makanan Padang, terciptalah kalio daging sapi dan sambalado daging sapi. Nah, untuk supaya tahan lama, kami sajikan dalam bentuk frozen. Jadi ini sebenarnya laris sekali, cuman masih terbatas hanya untuk karena sifatnya frozen, karena disajikan dalam frozen masih terbatas untuk Jabodetabek. Nah, yang terbaru, produk kami yang terbaru adalah bumbu rendang. Bumbu rendang ini kami proyeksikan untuk bisa memasuki pasar luar negeri. Karena sebenarnya ini juga diminta ya, bumbu rendang ini bukan ada banyak, sudah beberapa kali diminta oleh oleh pembeli, oleh calon buyer kami supaya Unituti itu memproduksi bumbu rendang karena mereka percaya, karena mereka sudah merasakan rendang yang asli, rendang maksudnya rendang Unituti, rendang sapi Unituti atau rendang yang lain yang benar-benar menggunakan bumbu. Nah, mereka sekarang ingin bumbunya saja supaya pertama bisa masuk ke luar negeri, bisa masuk pasar luar negeri, kedua mereka bisa masak sendiri gitu ya. Nah, ini kami sajikan dalam bentuk 2 kali 125 gram. Jadi dua paket ya, dua pack maksudnya 2 pouch di dalamnya. Beratnya 250 gram. Sudah tidak memerlukan santan lagi, tinggal masak, tinggal keluarkan, tinggal siapkan kualinya, buka bumbunya, tuangkan bumbunya dua-duanya, panas sebentar, kemudian masukkan daging, tunggu sampai daging kaldu dagingnya keluar. Nah, kemudian baru diaduk sampai hitam, ditunggu sampai hitam, atau kalau misalnya terlalu lama ya ditunggu, tergantung selera, bisa saja pokoknya ditunggu sampai dagingnya empuk. Jadi sangat mudah, tidak memerlukan apa-apa lagi, tidak perlu santan tambahan, tidak perlu itu, sudah tersedia semua di dalam bumbu itu. Kemudian inilah bukti bahwa rendang Unituti akhirnya bisa juga masuk pasar, bisa juga masuk Amerika ya. Tadinya kami membuat rendang kacang merah untuk masuk pasar Amerika, untuk masuk Amerika, ternyata akhirnya rendang sapi pun bisa masuk Amerika. Kemudian tentu yang diharapkan adalah rendang daging ini bisa menjadi bagian dari makanan untuk jemaah haji dan umroh. Kemudian rendang kami juga sudah sampai Rusia, dan yang terpenting lagi rendang kami sudah mendapatkan HACCP untuk
memasuki negara tujuan ekspor tersebut. Nah, saya ingin berterima kasih pada Ibu cantik yang di sini yang membawa ini ke WTO. Beliaulah yang dari BSN, beliau yang dari Badan Standarisasi Nasional yang sudah mendampingi kami sampai 3 tahun untuk mendapatkan HACCP. Namanya Ibu Tias Kurniasih. Ini beliau bawa untuk meeting di WTO di Vienna ya, di Vienna. Jadi rendang uni tuti bisa diperoleh di semua marketplace yang ada di Indonesia, di Tokopedia, sebutkanlah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada malah yang pertama kali saya masuk. Kemudian ada juga termasuk juga sekarang sudah masuk Shopee Singapura, Shopee Malaysia, sudah masuk Alibaba, sudah masuk eBay, sudah masuk IDN Store Taiwan, akan masuk New Zealand. Itu sudah ada potensial buyernya, kami sudah ada rencana kerjasama. Kemudian dan kami juga membuka kerjasama B2B. Kami juga bersedia untuk maklon apabila ada distributor yang besar yang bersedia bekerja sama, juga kami juga siap untuk masuk pasar retail dalam negeri maupun luar. Rendang uni tuti dapat diperoleh juga di nomor WhatsApp 0812 8605 9255, pada Instagram Rendang Uni Tuti atau Facebook Rendang Uni Tuti. Kami juga menggunakan website www.rendangunituti.com. Saya kira itu saja yang sementara ini bisa saya ceritakan tentang Rendang Uni Tuti. Apabila ada pertanyaan atau Terima kasih. Ya. Ibu, berarti ini Ibu Tuti ya, saya bisa manggilnya ya. Iya betul Pak. Terima kasih Bu atas pemaparannya, ini luar biasa sekali. Produknya sudah go internasional juga ya Bu ya. Sudah banyak juga, sudah legal juga dari WTO, dan produknya juga sudah terjual di berbagai macam negara, di marketplace. Tadi ada dari Malaysia, Cina ya Bu ya, bentar lagi juga ada dari New Zealand. Luar biasa sekali Ibu. Mungkin ini bisa jadi semangat juga buat yang lainnya supaya bisa go internasional juga seperti Ibu Tuti ini. Bu, saya mau nanya, saya juga penyuka rendang, siapa yang nggak suka rendang? Ini sebenarnya tadi saya lagi mikir nih, ini produknya ini kita itu bisa langsung jadi kayak misalkan frozen food kan tinggal kita panaskan ya Bu. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya ini apakah kita harus memasak seperti layaknya kita memasak rendang seperti itu Bu? Iya, jadi rendang produk kami ini sudah ready to eat ya Pak ya. Oke. Ibaratnya Bapak pergi ke luar negeri atau Bapak bawa pulang, kemudian kalau tidak ada pun kita kalau nggak punya pantry atau kitchen gitulah apapun namanya, itu bisa langsung dimakan Pak. Oke, berarti Bu udah langsung bisa disajikan ya Bu ya. Iya Dan betul. itu luar biasa ya, bisa bertahan tadi hampir 20 bulan itu bisa bertahan. Itu bertahannya itu harus kita masukin kulkas atau itu bisa didiamkan dengan suhu tertentu aja gitu Bu? Ya, ini kan tadi kotaknya seperti ini Pak. Ups. Nggak kelihatan karena ada itu. Ini hasil yang dalam bentuk di dalamnya ya Pak. Ini kita sudah uji coba. Sebenarnya kami sudah masuk pasar retail juga Pak.
Sudah masuk Sarinah, sudah masuk alun-alun Indonesia, sudah masuk farmer market, itu tidak di bagian frozen, memang di suhu ruang, tahan 1 tahun, tahan 18-20 bulan tadi ya, itu di suhu ruang. 20 bulan ya Bu ya? Iya. Wow, berarti ini emang cocok sekali untuk anak-anak milenial, apalagi yang sekarang sudah misalnya menikah muda, itu kan yang awalan bikin rendang itu sulitnya luar biasa. Sekarang udah ada cara praktisnya juga untuk membuat rendang, dan juga untuk yang kangen dengan makanan khas Indonesia ini juga sangat cocok sekali berarti ya Bu ya, untuk kita melampiaskan rasa kangen kita untuk makanan-makanan khas Indonesia, khususnya rendang seperti Ya. itu. Jadi kalaupun Bapak, kalaupun teman-teman adik-adik, aduh adik-adik deh jadinya. Kalaupun adik-adik pingin bikin sendiri juga, kami kan tadi sudah menyediakan apa nih namanya bumbu ya. Bumbu, oke. Terus kita tinggal masak saja sebentar gitu ya. Jadi nggak usah, jadi beli bumbunya saja, nggak usah perlu beli santan lagi, nggak usah peres-peres dan sebagainya, nggak usah. Tidak juga pakai santan apa namanya santan instan gitu, sudah ada di situ semuanya, sudah cukup. Tinggal masak sebentar. Yang penting, kalaupun tidak suka daging kan banyak Pak sebetulnya yang tidak suka daging, gitu ya. Jadi bisa pakai ayam, bisa pakai tempe, bisa pakai tahu gitu loh, bisa pakai kacang merah, jengkol juga masukin lagi boleh gitu loh. Betul. Kacang-kacang yang kecil itu loh yang lucu. Betul Bu, emang rendang itu bumbunya tuh bisa cocok buat di segala macam ini ya Bu, apa jenis makanan, ayam, bebek, terus dengan tadi tempe, itu sangat cocok sekali. Betul. Ya, terima kasih Ibu Tuti untuk penjelasannya, dan semoga rendangnya ini bisa semakin berkembang juga. Tadi di New Zealand juga udah ingin buka. Kita doakan juga semoga lancar terus, sukses terus buat rendang Uni Tutinya Bu. Buat Ibu juga sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pembicara selanjutnya. Ada dari Biori. Oke. Sebentar. Nah. Halo. Mas atau Pak? Mas aja ya, Mas Dani ya. Ya. Kedengaran nggak ya suara saya? Mungkin agak didekatkan sedikit Pak untuk speakernya. Oke. Masih kecil sih Pak suaranya. Oke. Kalau ini jelas. Jelas, cukup jelas sekali Mas Dani. Mungkin untuk kita mempersingkat waktu, langsung aja Mas Dani untuk pemaparan dari Biori. Baik. Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Sudah bisa Mas Dani? Untuk di share screen? Oke, sudah kelihatan? Iya sudah. Oke. Dan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Dani dari Biori Advertising. Kami bergerak di bidang promotional item manufacturer atau supplier ya. Jadi kami membuat barang-barang untuk kelengkapan promosi atau singkatnya souvenir lah. Aneka souvenir gitu. Nah, saat ini kami sebelum pandemi kami itu banyak banyak penjualan itu dalam hal seminar kit atau event kit gitu. Jadi banyak event-event seminar itu kami buatkan paket-paketnya gitu, mulai dari goodie bag-nya termasuk souvenir-souvenir yang ada di dalamnya, block note dan lain-lain. Nah, kalau saat ini semenjak pandemi melanda cukup terdampak karena banyak event kan yang offline itu di stop semua ya. Kami
waktu itu beberapa orderan yang udah jalan terpaksa dibatalkan karena event-event juga dibatalkan. Dan saat ini kami sedang berfokus pada produksi souvenir-souvenir yang berbasis printing tekstil atau mungkin kalau orang-orang produksi kenalnya sublime, sublime printing atau printing sublime. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit biasanya penggunaannya itu untuk apa aja sih gitu. Kalau misalnya orang kan kalau kita bicara tekstil printing kan udah banyak ya, terutama teman-teman yang bermain di fashion pasti udah akrab sekali dengan dengan hal ini gitu. Nah, kalau kami memanfaatkan ini untuk aneka souvenir yang kebetulan akhir-akhir ini banyak di masker, terus kita bikin scrub caps atau topi dokter gitu ya, terus dan lain-lain yang nanti akan saya coba paparkan sedikit. Nah, jadi pemanfaatan sublime print cetak sublime ini juga bisa dimanfaatkan dikaitkan dengan aktivitas kita yang khususnya para pemilik usaha ya yang sudah masuk di dunia online. Jadi ini bisa disinergiskan gitu dengan apa yang souvenir yang kita bikin gitu ya. Jadi bisa kita membuka QR code atau ya QR code kan kalau tinggal scan langsung masuk ke web atau apa yang kita ya bisa masuk langsung ke halaman web kita atau kalau sekarang ada yang berbasis lokasi itu Google My Business ya kalau rekan-rekan mungkin rekan-rekan semuanya sudah memanfaatkan itu. Nah, kita bisa manfaatkan hal ini di souvenir. Jadi ketika pelanggan kita atau klien kita atau ketika kita mengadakan acara dan souvenir ini kita bagikan, mereka bisa langsung datang ke web kita atau link yang ingin landing page yang kita share. Baik. Nah, ini salah satu manfaatnya ya. Jadi sebelumnya kami banyak memanfaatkan yang sudah konvensional yaitu sablon ya. Jadi sablon ini saat ini ada yang lebih baru dari sablon yaitu bagaimana langsung dicetak ke tekstil. Dan ini tidak ada batasan warna. Mungkin teman-teman yang sudah pernah tahu sablon, kalau sablon itu kan sekali gesut itu satu warna gitu ya. Jadi kalau ingin warna yang banyak itu berkali-kali gesutnya gitu. Nah, kalau menggunakan cetak sublim atau langsung di tekstil itu kita tidak ada batasan warna, jadi bisa apapun warna sesuai dengan branding dari usaha atau produk branding dari klien itu bisa diaplikasikan. Dan kebetulan kami juga memadukan ini dengan desainnya karena kita punya orang-orang desain juga. Jadi biasanya kalau klien yang minta brand saya ini, nah dari brand color mereka itu kita coba buatkan alternatif desain untuk untuk diaplikasikan ke dalam souvenir yang diinginkan. Nah, warnanya jadi lebih akurat dan lebih sesuai. Kemudian desain yang dibuat juga bisa lebih variatif, warnanya bisa gradasi, bahkan ada yang saya mau cetak foto itu juga bisa. Sementara kalau kita pakai yang sudah konvensional, screen printing atau sablon itu kan sangat terbatas ya, ada batasan lah dalam hal itu. Nah, selanjutnya penggunaan software untuk desain mockup 3D fotorealistik. Nah, biasanya klien kita itu kan kalau Mas bisa nggak ya dibikinin dulu satu sampelnya gitu. Nah, biasanya kalau kita bikin sampel dulu kan itu makan waktu banget. Nah, kalau yang pengen cepat nih, biasanya kita membuatkan mockupnya dulu, mockup 3D yang kita bikin fotorealistik. Nah, selama ini alhamdulillah mockup yang kami bikin dengan hasil yang diproduksi itu bisa sama. Bahkan kalau ada perbedaan ya sedikit lah perbedaannya. Tapi sejauh ini 90 bisa saya katakan 90% itu
hasil produksi selama ini itu alhamdulillah sama gitu dengan apa yang dirancang di mock-up-nya. Nah, aplikasi teknologi ini membuat pemilihan bahan dan warna menjadi lebih mudah. Dengan mock-up 3D, sekarang kita juga bisa klien itu bisa membayangkan produk yang nanti dihasilkan itu seperti apa, bahan dan warna yang dipilih, dan bahkan tanpa harus tatap muka. Jadi ini sangat membantu selama pandemi ini, kita nggak bisa langsung ketemu dengan klien. Biasanya dulu meeting, tunjukkan sampel gitu ya. Nah, kalau sekarang bisa melalui seperti ini, dan ini lebih mudah. Nah, salah satu kelebihan teknik ini ya yang kami lakukan dalam souvenir ini bisa untuk jumlah kecil. Jadi mungkin sebelum ini kami membidiknya pasar korporat ya, atau pasar B2B dengan jumlah minimum order, minimum pesanan yang cukup besar lah, misalnya 100 atau 200 piece gitu ya. Nah, saat ini bisa diaplikasikan untuk jumlah kecil. Jadi kami sudah cukup beberapa yang dengan UKM gitu yang minta. Kebetulan kalau UKM kan khususnya yang baru-baru mulai gitu, nggak perlu langsung banyak gitu kan budget untuk marketingnya terbatas. Jadi bisa nggak dibikinin sedikit nih untuk identitas karyawan saya, misalnya di rumah makan saya atau di kafe saya, misalnya bisa bikin mulai 12 gitu, kita nggak misalnya, itu bisa kita terima. Kayak misalnya barusan saya untuk di kafe saya butuh 20 masker. Nah, itu kita langsung bikinin sesuai brand identity dari usaha mereka gitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya paparkan di awal. Jadi bagaimana memadukan online dengan offline atau digital marketing yang kita lakukan gitu ya, dengan marketing yang biasa kita lakukan secara offline. Mungkin selama ini seringnya di kertas ya, misalnya brosur dibagikan. Nah, saat ini kita bisa beralih ke souvenir, dan ini lebih long lasting. Kayak misalnya nih contohnya bikin shopping bag. Nah, di situ kita taruh QR code yang ketika pelanggan kita scan langsung masuk ke web kita atau ke Google My Business kita. Jadi nggak mungkin mereka souvenir ini sekali lihat langsung dibuang. Beda sama brosur kan, brosur kadang sekali dapat, oh udah tahu ya udah dibuang, terus lupa gitu. Nah, kalau ini kan setiap dia lihat, oh iya gitu. Nah, selama ini alhamdulillah kita juga ketika hasil cetakan ini itu warnanya bertahan lama, jadi tidak sekali pakai cuci langsung luntur, alhamdulillah sih enggak. Nah, baik, saya rasa itu saja pemaparannya kurang lebih. Jadi kami saat ini lebih banyak saat ini involved di aneka souvenir yang berbasis sublim printing atau textile printing. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas moderator. Ya, terima kasih Bapak Mas Dani untuk pemaparannya. Jadi ini lebih ke pembuatan souvenir ya Mas ya. Di awalnya dari souvenir untuk mungkin event-event offline, untuk isi dari goodie bag-nya. Nah, sekarang beralih karena masa pandemi lebih ke printingan sublim, dari tadi masker, ada yang dari goodie bag, tapi tadi ada yang cukup menarik yang dari goodie bag-nya itu bisa dengan ada scan QR code, itu menarik sekali Mas Dhani, dan mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan juga ya kan, kita kan di dalam dunia event itu sekarang udah pada beralih ke digital. Nah, mungkin itu bisa jadi hampers atau goodie bag yang menyelenggarakan event-event digital, itu bisa menjadi salah satu pilihan ya buat mereka untuk memberikan itu kepada para peserta. Seperti itu. Nah, Mas Dhani, ini kalau misalkan untuk kontak personnya, untuk media sosialnya, kita bisa menghubungi atau tahu lebih lanjut
itu di mana, Mas Dani? Boleh diinfokan terlebih dahulu. Maaf, saya share lagi ya. Boleh, silakan. Tadi ada share. Oh iya, maaf nih. Nah, kita ada websitenya bisa dicatat di stripori.kreasimultibisnis.co.id. Bisa dicari juga di Instagram, ketik aja Biori Advertising atau @bi.ori.advertise. Nah, kami juga ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Kemarin coba masuk ke eBay tapi belum beres bikin akunnya. Oke, semoga bisa cepat ya Mas buat bikin akunnya sekali lagi. Untuk kita memesan produknya Mas, itu kira-kira ada minimum productionnya nggak? Kira-kira harus berapa? Ada, minimumnya ada, dan masing-masing item ada minimumnya sendiri ya. Contohnya masker. Kalau masker kita biasanya di 20. 20, oke. Nah, kalau kayak kopi dokter juga 20 gitu. Nah, sajadah kan kita bikin sajadah nih sekarang sajadah. Kan kebetulan masa pandemi ya, orang mobile kan dianjurkan bawa sajadah sendiri. Nah, kita bikin yang dengan bahan yang waterproof. Nah, itu minimal 24 piece. 24 piece. Lebih lanjutnya bisa langsung kontak ke kita sih nanti, karena masing-masing item beda-beda. Tapi untuk saat ini kita minimum ordernya sangat sedikit sih dibandingkan kebanyakan kebanyakan promosional item sejenis lah gitu. Siap. Mas Dani, itu kalau jersey itu gimana Mas? Bisa juga? Gimana? Jersey? Jersey. Oh iya, bisa jersey. Oh, bisa juga ya. Karena kan sekarang juga lagi pada booming untuk sepeda, untuk bulu tangkis. Nah, mereka ini lagi pada suka bikin jersey sendiri, custom, itu bisa ya? Itu ada minimum order atau bisa satuan, Mas? Kalau jersey kita minimal 3 sih kita terima. Oh, minimumnya 3 ya, minimum ordernya ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Dani untuk pemaparannya. Sukses selalu buat Biorinya. Semoga bisa terus berkembang, terus maju. Sukses juga buat Mas Dani. Terima kasih Mas Dani. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi untuk presentasi selanjutnya. Ada dari Crafteriana. Oke. Sore Mas. Sore Ibu. Kedengeran ya Mas ya? Kedengeran, saya langsung share video aja ya Mas ya? Boleh. Boleh ya. Silakan Ibu. Sudah bisa? Belum. Oke. Dah. Jadi cuman itu aja saya Mas. Gak apa-apa Ibu. Itu gak apa-apa, kita sambil ngobrol aja Ibu. Jadi untuk produknya itu tadi yang kalau kita lihat itu lebih kayak kalung masker, kalung itu, kacamata juga bisa ya Bu? Bisa Mas. Semua saya handmade untuk craft, hanya untuk aksesoris berbahan batu, manik-manik atau akrilik juga bisa. Jadi memang made by order. Saya buat setelah customer transfer. Jadi mereka bisa custom, mau misalnya di Instagram warnanya contohnya hitam. Ada ungu Mbak, selama bahan ada bisa Oke, berarti itu lebih ke aksesoris ya Bu ya. Berarti dari kalung pun bisa, gelang pun bisa ya Bu ya. Tapi emang yang sekarang lagi tren sih yang
untuk kalung maskernya itu lagi trendy banget ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan dari Crafteriana ini Bu, itu kita bisa temuin di mana tuh Bu? Kalau kita mau coba lihat produknya, kita mau coba memesan produknya, itu kita bisa tahu dari mana tuh Bu? Crafterina ada di Instagram. Untuk lengkapnya hanya di Instagram sih Mas. Tapi kalau untuk marketplace, Tokopedia, cuman kita nggak upload semua karena kan memang custom bahan terbatas gitu. Jadi memang kalau customer lewat Tokopedia, oke kita uploadkan, nanti kita kirim linknya ke customer sih Mas. Oke, berarti Full untuk di di Instagram. marketplace utamanya ada di Instagram ya Bu ya. Jadi iya. bisa langsung ditemuin di Instagram ya. Dan itu Iya. udah ada beberapa upload produk yang emang lebih banyak pilihannya daripada yang di marketplace ya pastinya ya. Iya. Oke, itu kalau misalkan produksinya Bu, misalkan kita memesan produknya dari Erina dari Crafterina itu berapa lama sih Bu untuk proses pembuatan produknya sampai jadi dan sampai dikirimkan kira-kira? Kalau untuk bikinnya aja sih 1-2 hari setelah transfer. Tapi kalau kuantiti banyak kayak souvenir, lihat dari tergantung kuantiti ya Mas ya. Kalau misalnya banyak souvenir gitu memang butuh beberapa hari. Kalau misalnya lebih dari 50 piece biasanya sih 3-4 hari lah ya. Soalnya memang kita handmade Mas, gitu, bikin kerajinan tangan aja. Oke. Berarti kalau ngomong-ngomong soal souvenir nih Bu, itu minimal kalau kita mau memesan untuk souvenir itu berapa piece Bu? Sebenarnya sih berapa aja saya bisa gitu. Misalnya dia 10 dengan budget, Mbak bikinin yang budgetnya 10.000 untuk 10 paket, bisa hanya untuk guru-guru gitu Mas. Oke bisa gitu. Nanti kita buatkan sampelnya, kita kirim ke mereka seperti ini, oke approve, baru kita proses produksi. Oke, untuk harga Bu, range-nya aja deh. Range harganya dari berapa sampai berapa Bu? Kalau untuk paling murah itu 10.000 untuk konektor. Paling mahal itu untuk bahan batu alam paling 125-an sih Mas. 125.000. Itu yang konektor itu maksudnya yang? Penyambung tali masker earlobe tali masker Mas. itu ya. Oke, berarti itu tergantung dari jenis manik-maniknya juga ya Bu ya? Iya. Oke, siap-siap. Ibu kalau misalkan ini berarti belum udah open buat reseller atau belum open buat reseller nih? Kalau saya selama ini saya tidak open reseller, tapi kalau mereka beli banyak untuk jual, saya sempat kirim sih kayak ke Hong Kong gitu. Jadi TKI Indonesia yang di Hong Kong mereka jual untuk orang-orang sana. Ya memang ada harga khusus sih Mas. Oke, berarti sudah dikirim ke luar juga ya Bu ya? Ada ya, kemarin saya pernah juga kirim ke Singapura. Jadi memang untuk orang sana jual di butik mereka. Cuma permasalahannya mereka, saya maunya sih tulis made Indonesia gitu, dibikin di sini gitu. Mereka nggak mau, maunya pure labor mereka. Oke kalau begitu beli putus aja ya, saya nggak mau kongsi gitu. Saya bilang oke ya udah oke saya. Oke, berarti yang penting sudah ada di luar negeri juga ya Bu buat barangnya ya? Sudah Mas. Sebelum Luar pandemi biasa. ya Mas ya. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya. Berarti kalau misalkan sekalian sharing juga nih Bu, sebelum pandemi kan kita belum ada yang buat konektor masker kayak seperti itu lebih kemana kalau dari? Saya buat tasbih, gelang Oke. tasbih gitu sih. Oh, berarti dari yang sebelum pandemi pun lebih ke aksesoris ya? Iya, memang hanya aksesoris awal. Awalnya sekali itu klip jilbab, jadi mengganti jarum pentul di bawah. Saya copy punya orang Turki gitu loh. Dia ori Turki, itu saya pesen bahan di pengrajin besi, bisa, tapi begitu Shopee buka untuk barang Cina masuk dengan gampang, habis semua. Pasar selesai. Karena sudah dibuka dan sudah banyak. Harganya murah. 10.000 dia bisa 1 gross. Oke, ya udah close. Pikir lagi apa yang kita bisa bikin dengan bahan yang ada, ya udah lanjut. Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Baik, siap Ibu. Semoga bisa
berinovasi lagi dengan produk-produk yang lainnya, dan juga bisa mengirimkan produknya keluar juga selain yang di Singapura dengan titel Made in Indonesia-nya juga Bu pastinya, supaya kita bisa produk kita juga bisa dikenal. Ternyata banyak produk kita yang memang sudah banyak di luar negeri, tapi kita jarang buat aware kalau produk-produk kita tuh sudah ada di sana semua. Terima kasih Ibu, banyak, Mas, ya. sukses terus buat Craft Erinanya. Sukses juga buat Ibu tentunya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kita berarti langsung saja ke pembicara selanjutnya. Ini ada dari DNS. Mohon maaf, saya agak sedikit lupa untuk nama ininya. DNS dengan Ibu Retno ya? Oke, selamat sore Ibu Retno. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik Ibu, salam kenal sebelumnya. Ibu, DNS itu kepanjangnya apa dulu Bu? DNS itu dari nama CV ya, Disyabi Nyata Sejati. Oke, Iya Disyabi betul, Nyata Sejati. Nyata Sejati. Baik, Ibu Retno, untuk kita mempersingkat waktu, silakan Ibu untuk pemaparannya Bu. Oke, makasih. Ya. Sudah bisa Ibu? Bisa. Oke. Bentar ya. Saya slideshow dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya dari CV Disyabi Nyata Sejati ya, atau DNS biasa sudah terkenalnya dengan nama DNS gitu. Jadi sebelum CV itu berdiri, sebenarnya memang DNS itu sudah memang namanya sudah DNS gitu ya. Jadi berawal dari nama dua anak perempuan saya, awalnya namanya Dita dan Syasha gitu. Jadi disingkatnya DNS. Tapi setelah tahun 2018 kita sudah mulai berbadan hukum, sudah terbentuk CV, akhirnya kita cari nama gitu. Gimana namanya biar tetap DNS karena memang sudah terkenalnya dengan nama DNS. Akhirnya kita ambil nama Disyabi Nyata Sejati. Disyabi itu diambil dari 4 anak saya ya. Dita, Syasha, Habib, dan Abian gitu. Jadi empat anak disingkat menjadi Disyabi, dan Nyata Sejatinya karena kita mau ambil N dan S-nya gitu. Karena memang sudah terkenalnya seperti itu gitu Pak. Gitu ya. Kami berlokasi di Pasar Remis di Tangerang di Provinsi Banten, dan ini adalah company profile dan katalog produk kami ya. Oke, jadi produk DNS itu memang lebih mengarah ke souvenir dan perlengkapan untuk sekolah, untuk instansi gitu. Jadi kebetulan kita sudah sudah tercatat di PKP ya, itu memang untuk produk dengan produksi yang partai besar gitu. Jadi seperti kalau misalnya pasar kami kan memang di sekolah, di kampus, kemudian di hotel-hotel, di restoran, di dinas-dinas dinas-dinas pemerintahan, terus di perusahaan-perusahaan gitu ya, baru dari masyarakat umum gitu. Jadi kalau dari sekolah dan kampus rata-rata mereka lebih ke untuk siswa ya, untuk mahasiswanya seperti baju toga, terus boneka wisuda, terus piala boneka, trofi, medali, lencana, pokoknya semua yang berhubungan dengan event tahunan dari sekolah atau kampus tersebut gitu. Jadi mulai dari awal sekolah atau kampus, eventnya banyak sekali ya, dan kita semuanya benar-benar BNS itu sudah bisa dapat semuanya gitu, buat juga terus bantal foto,
itu dengan Ori tadi ya. Terus kita juga ada kayak membuat mug, gelas gitu, terus ada tumbler. Karena sekarang juga lagi progres tumbler itu memang best seller banget ya. Terus selain itu juga ada tote bag juga sama bisa dipakai buat promosi dan segala macam. Dan juga kami ada boneka maskot. Jadi boneka maskot ini kayak gini Pak, misalnya Bapak punya perusahaan apa gitu ya, perusahaan brokoli atau apa yang belum punya maskot, tinggal datang aja ke DNS mau bikin maskot nih buat perusahaan saya gitu. Jadi mau bikin apa nanti kita buatkan sampel gitu. Seperti kemarin order yang sudah masuk dari beberapa itu ada perusahaan itu ya, brokoli, terus ada lagi Australian beef, itu juga kita sudah bikin juga. Terus kemarin sempat juga bikin buat ke Dubai, tapi ternyata ditolak. Tapi kita sudah buatkan sampel-sampelnya gitu. Terus beberapa hotel-hotel juga kita sudah pernah buatkan juga. Nah, visi misinya tentu saja kami tetap menjaga kualitas handmade-nya, tapi tetap memberikan yang kapasitas besar ya, dengan produksi yang cepat. Jadi meskipun handmade, tapi juga kita ada mix dengan mesin juga gitu. Ya, terus, nah ini alamat dan media sosial, terus web. Kalau udah buka web dari DNS ya, www.dishabi.com itu Bapak Ibu udah bisa nge-link kemana aja gitu loh, ke medsosnya DNS udah, terus ke admin, terus masuk ke grup juga bisa, terus bisa langsung masuk join sebagai mitra bisnisnya DNS. Oke, dan ini adalah struktur pemasaran dan tim produksi dari DNS. Jadi kita sudah lumayan besar ya. Ini sih sebenarnya lebih dari ini ya. Jadi marketing kami ada sekitar 56 orang untuk saat ini. Terus ada agent juga. Agentnya kurang lebih ada 3. Terus ada Iya, Ibu Retno, ada gangguan sinyal nih kemungkinan. Ibu Retno masih bisa dengar kita? Halo? Oke, mungkin Ibu Retno ada kendala sinyal sedikit. Mungkin kita akan menunggu kembali untuk Ibu Retno. Sambil menunggu Ibu Retno kembali, saya ingin menyampaikan kepada para ibu dan bapak yang hadir pada hari ini, untuk jangan lupa langsung masuk ke dalam hall kita, pameran kita, Indonesia Digital Trade Show in conjunction with Indonesia Local Brand Expo. Langsung aja untuk Bapak Ibu yang memiliki laptop atau komputer, Ibu dan Bapak bisa langsung klik di web browser Ibu Bapak sekalian, ketik aja virtualexpo.id, masuk aja langsung ke dalam hall-nya. Ya, ini Ibu Retno udah hadir kembali. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu Retno, silakan. Ya, mohon maaf ya. Ya, silakan Ibu. Sinyalnya seperti, bentar. Oke. Bentar ya. Oke. Saya lanjut ya. Silakan Ibu. Halo? Silakan Ibu. Halo? Silakan Ibu. Oke, iya, berikutnya ini adalah tim saya, yaitu ada tim marketing, ada tim produksi, dan tim admin ya. Ini jadi lumayan banyak. Ini kalau misalnya setiap sekian bulan sekali, memang saya biasanya mengadakan coaching bisnis, Pak. Jadi kita edukasi mereka bagaimana caranya untuk menjadi pegawai yang loyal itu harus seperti apa gitu.
Nah, ini adalah ruang konsultasi yang biasanya kita menerima customer. Dan ini adalah ruang produksi kami. Ini seperti ini. Lumayan berantakan ya Pak ya. Jadi memang kita ruang produksinya memang belum terlalu besar ya. Gitu. Jadi kurang lebih cuman 120 meter persegi. Dan biasanya memang kalau ada pesanan itu berbarengan. Jadi ada misalnya dari sekolah ada 18 sampai dengan 30 sekolah itu dalam satu waktu gitu. Sekolah, kampus itu biasanya dalam satu waktu. Dan ini adalah galeri saya dan kebetulan sekarang galerinya sudah buka cabang juga ya. Sudah ada 2 galeri. Nah, ini adalah produk ransel kami. Ranselnya sudah premium quality punya dan ini sudah haki. Ini biasanya sih kita masukkan ke toko-toko. Kita sudah kerjasama dengan beberapa toko. Iya, halo, Ibu Retno. Ibu Retno mungkin. Halo, Ibu Retno. Iya. Oke, silakan Ibu. Ya, sinyalnya naik turun ya Bu ya. Iya nih sepertinya. Oke, lanjut ya. Oke, dan ini adalah tote bag. Tote bag ini kita buat desainnya yang memang bisa dipakai buat umum ya, tapi ini tetap bisa request custom biasanya dari sekolah-sekolah dan juga dari kampus, dari kedinasan, dari hotel, dari resto-resto mereka custom printing sesuai dengan permintaan gitu, pakai logo, pakai promosi sebagai media promosi ya gitu. Terus berikutnya ada bantal printing ini kita juga biasanya bikin dengan full body dengan bahan yang lembut punya, pokoknya bahan velboa yang biasa dipakai buat boneka gitu. Pokoknya jadi bahannya itu bisa dipakai buat boneka tapi juga bisa buat bantal juga gitu. Jadi benar-benar lembut banget dan disukai. Ini best seller banget, setiap tahun kita bisa keluar antara 5.000 sampai dengan 10.000 piece gitu. Ini mukramik juga produksi kami, kapasitas untuk mukramik itu kurang lebih sehari sampai dengan 300 piece itu untuk satu mesin. Kita ada kalau misalnya pas lagi orderan memang banyak partai ya, biasanya kalau ada calon dewan yang mau mencalonkan gitu, biasanya orderannya lumayan banyak, nyampe puluhan ribu, ya kita sewa mesin gitu. Nah, ini untuk yang biasanya tote bag yang biasa dijual di pasaran, yang bisa dipakai buat pameran gitu-gitu, bazar-bazar. Oke, ini bantal travel, bantal edukasi. Ini cocok banget buat anak-anak ya, belajar mewarnai, belajar mengenal huruf gitu. Terus ini beberapa boneka karakter yang memang sudah produksi dari DNS sudah lama ya. Kemudian perlengkapan wisudanya, semuanya lengkap. Pokoknya kalau sudah masuk ke DNS, buka websitenya DNS, itu benar-benar one stop shopping banget gitu. Jadi kalau yang udah biasa pesen di kami, mereka biasanya sudah nggak pengen gitu. Jadi nggak usah pengen kemana-mana. Jadi cukup pesan di DNS aja, semuanya tinggal minta diskon sekian 10% gitu. Jadi udah nggak pakai tawar-menawar lagi gitu. Oke, jadi semuanya sudah ada di sini dan kita bisa benar-benar bisa bikin custom dan per tahunnya pun kita juga kasih contoh-contoh ya varian-varian baru yang semakin menarik gitu. Dan ini juga ada tote bag yang limited edition. Ini handmade punya Pak. Ini pakai pandan ya, pakai pandan dihias gitu. Nah, ini tote bag pakai batik. Jadi ini biasanya kalau ibu-ibu dinas dari kedinasan, mereka kalau ngorder itu seragaman sama bajunya gitu.
Jadi kalau misalnya Bapak punya baju, bikin baju kan biasa ada sisa kain tuh, sisa kainnya bawa aja ke kami gitu. Mau bikin tas dong sama kayak bajunya gitu, itu bisa banget. Oke, ini untuk tumblernya yang tadi saya bilang ya. Tote bag-nya juga macam-macam. Kita juga ada bikin kaos juga. Ini kaos partai. Kalau kaos partai itu kita bisa bikin Rp10.000 dengan kuantiti 10.000 piece. Itu satu bijinya cuma Rp10.000. Itu biasa buat partai-partai ya. Ada jam dinding printing juga. Aneka clutch pandan. Pokoknya aduh banyak banget. Nah, ini ada beberapa buket juga. Ini bisa buat pernikahan ya, buat money buket. Oke, ini benar-benar produk yang nyenengin anak-anak banget, Pak. Jadi target kita kan memang untuk semua kalangan ya. Jadi mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi dan ibu-ibu pun juga pasti mereka bakalan suka gitu. Oke, jadi untuk one stop shopping ya, untuk butuh tempat yang sekali belanja bisa dapat semuanya, bisa langsung hubungin DNS. Baik, itu saja mungkin Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sinyalnya agak kedat-kedut ya. Iya. Baiklah, langsung saya kembalikan ya. Ya, terima kasih Ibu Retno untuk penjelasannya. Mungkin ya untuk Ibu Retno terima kasih untuk penjelasannya sekali lagi. Jadi ini hampir sama Bi Ori ya Bu ya, tapi ini Ibu ada beberapa produk-produk tambahan lainnya dan khususnya juga tadi yang saya lihat untuk wisuda acara-acara wisuda itu sangat lengkap sekali untuk di DNS ini ya Bu ya, dari sisi bonekanya, dari sisi selempangnya sampai ke toganya itu udah lengkap pokoknya di DNS ini ya Bu ya. Iya, betul. Kalau dari DNS ini udah berdiri berapa lama sih Bu kalau kita boleh tahu? DNS itu dari tahun 2002 sebenarnya saya udah mulai buka usaha ya. Tapi waktu itu masih ke baju aja gitu. Terus tahun 2012 itu justru baru mulai kita lari ke aksesoris gitu. Aksesoris souvenir itu baru mulai tahun 2012. Awalnya karena ngelihat sampah. Jadi sampah di rumah itu berkarung-karung gitu, kayak banyak banget gitu. Jadi sisa-sisaan kita produksi baju itu banyak banget. Akhirnya kita bikin bros, gantungan kunci gitu. Jadi benar-benar souvenir yang biasa dipakai buat acara wedding gitu. Terus nah dari situ ya, kita sudah mulai bergerak di bidang aksesoris dan souvenir itu. Akhirnya masuklah orderan yang justru lebih banyak daripada di fashion, di baju gitu. Jadi akhirnya saya lebih fokus sekarang ke souvenir dan aksesoris daripada ke baju-baju gitu. Berarti awalannya itu fashion ya malahan ya Bu? Fashion, jadi dulu bikin baju-baju pengantin, baju-baju kapal keluarga suami istri gitulah, gitu-gitu. Baru merambah ke dunia souvenir ya Bu di tahun 2012 itu ya? Ya, Ibu Retno? Iya, ke dunia souvenir itu tahun 2012. Iya. Begitu masuk ke datang ke rumah minta bikinin baju buat boneka. Halo? Ya Bu, ya. Sinyalnya agak naik turun Bu. Jadi tadi agak keputus sedikit. Silakan Ibu. Iya, jadi awalnya memang seperti itu. Jadi ketika kami sudah masuk ke dunia souvenir, justru malah semakin banyak yang masuk gitu loh. Orderan semakin banyak masuk, terus marketnya pun memang dapat gitu. Saya memang kan saya mengajar di sekolah dan di perguruan tinggi juga gitu kan. Jadi memang pasarnya di sana gitu. Koneksi teman-teman semuanya juga dari sekolah-sekolah gitu kan. Terus kalau untuk kedinasan memang
banyak rekan kami juga yang di dinas. Tapi kalau untuk sekarang memang sudah masuk ke LPSE ya, jadi semua orderan memang lewat LPSE. Yang penting kita kalau misalnya sudah siap untuk produksi dengan kapasitas besar, insya Allah orderan itu memang mereka pede gitu buat ngorder ke kita pun juga pede gitu. Jadi memang yang pertama ditanya itu biasanya kapasitas. Jadi sehari bisa produksi berapa gitu, seminggu bisa produksi berapa, kita mengorder sekian ribu bisa sanggup berapa hari gitu. Ketika mereka sudah trust dengan itu, barulah minta sampel-sampel gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Retno. Semoga DNS-nya tetap berkembang dan juga sekarang kan lagi masa seperti ini, walaupun orang wisuda melalui virtual, tapi tetap mereka membutuhkan yang namanya toga dan lain sebagainya. Iya, tetap. Jadi kalau iya benar, kalau misalnya wisudanya offline kan memang yang mesen biasanya dari kampusnya gitu. Betul. Dibagiin gitu kan, tapi karena pandemik gitu kan, ya akhirnya mereka tetap pesen masing-masing gitu. Biasanya per kelas mereka pesan satu kelas yang mesen satu orang, besoknya lagi nyusul lagi satu kelas lagi gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah sih meskipun pandemik tapi tetap berjalan ya Bu usahanya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu untuk pemaparannya dan sukses terus buat DNS-nya, sukses terus buat Bu Retno-nya juga, dan semoga usahanya makin berkembang, makin maju dan terus berjalan walaupun di masa-masa pandemik seperti ini. Terima kasih sekali lagi Bu Retno untuk waktunya. Ya, mungkin itu yang terakhir presentasi dari jenama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber pada hari ini, jenama-jenama yang sangat luar biasa dari Kementerian Pariwisata, ada dari Vandesa, ada dari Rendang Unituti, ada dari Biori, ada dari Craft Erina, ada dari DNS. Terima kasih banyak ibu dan bapak sekalian atas waktunya dan sukses terus buat usahanya. Terus maju, tetap semangat, pandemik pasti berlalu ibu dan bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk yang terakhir kali, saya ingin mengingatkan kepada Ibu dan Bapak sekalian, jangan lupa ayo kita hadir di dalam Indonesia Digital Trade Show in conjunction with Indonesia Local Brand Expo. Untuk yang menggunakan laptop dan juga komputer, Ibu dan Bapak bisa langsung klik aja di web browser virtualexpo.id, langsung enter the virtual, atau yang menggunakan handphone bisa langsung mencari aplikasi kita melalui Play Store, itu ketik aja Indonesia Digital Trade Show dan langsung download aplikasinya. Ibu dan Bapak bisa langsung masuk ke hall dari Indonesia Digital Trade Show in conjunction with Indonesia Local Brand Expo. Ada apa aja di dalamnya? Ada banyak sekali pilihan untuk Ibu dan Bapak sekalian, ada banyak promo-promo. Di dalamnya ada hall tentunya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jenama-jenamanya di dalamnya. Ada dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan UMKM binaannya. Ada dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan para waralabanya. Ada dari hall dari Si Cepat dengan merchant pilihan di dalamnya, dan juga dari hall BCA tentunya dengan merchantnya juga yang ada di dalamnya. Terus ada juga dari hall BR Rumah BUMN Pertamina yang isi di dalamnya para UMKM binaan dari seluruh Indonesia. Itu jadi satu di dalam hall tersebut. Ada juga hall dari KAI, booth dari Blibli, booth dari Link Aja, My Ads Telkomsel, Mustika Ratu tentunya, Oksigen, dan juga Garuda Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak langsung saja masuk ke dalam hall virtual expo kita di Indonesia Digital Trade Show in conjunction with Indonesia Local Brand Expo. Mungkin itu yang terakhir dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di program kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.
Long Player, lagu terpanjang di dunia. Musisi bernama Jan Venner berhasil menciptakan lagu dengan durasi terpanjang di dunia. Lagu berjudul Long Player memiliki durasi hingga 1000 tahun. Lagu itu awalnya hanya berdurasi 20 menit 20 detik. Namun berkat algoritma komputer, akhirnya Long Player berhasil memiliki durasi 1000 tahun. Kamu baru tahu kan? Dengerin berbagai fakta menarik lainnya di 91,6 Indika FM. Bahana 101,8 FM Hits Indonesia terbaik. Yang penting jangan panik Sobat Delta. Delta FM. Delta FM. Lagu terenak. Dan Gina akan menemanimu Senin sampai Jumat cuma di Prambors. Prambors. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id, digitally inspire people. Stop sebar berita hoax. Pastikan informasi yang Anda dapatkan tepat dan benar. Dapatkan kabar terpercaya melalui e-paper Media Indonesia hanya dengan berlangganan senilai. Cara berlangganan. Unduh aplikasi Media Indonesia sekarang. Handphone di tangan jangan cuma jadi hiasan. Jadikan itu kekuatan atas nama kebaikan. Banyak foto di galeri, jangan cuma foto selfie. Ingat teman-teman yang punya barang jualan. Hanya modal jepretan dan juga ketikan. Sama-sama kita bikin gerakan jadikan mereka jagoan. Ini saatnya yang kecil bersuara. Daftarin jagoan lokal versi kamu di microsite jagoanlokal.id. First, there was one. However, it takes two to keep the fire alive, to push each other to victory, to make history. They share a connection. Trust each other's intuition.
work together, complete each other. We know it takes two to make formidable partners. Trusted, connected. Setiap hari terjadi banyak peristiwa di sekitar kita. Bukan hanya di Jakarta, namun di kota-kota di Indonesia. Itu alasannya saya memilih tribunnews.com sebagai rujukan informasi saya. Update beritanya tercepat, karena didukung jaringan berita yang tersebar di seluruh Indonesia. tribunnews.com, local breaking news. Persis seperti petani yang kerap gagal panen namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Kamu bisa nikmatin berbagai informasi dari Liputan 6, liputan6.com, dan aplikasi Liputan 6 secara bersamaan. Semuanya ada di wajah baru aplikasi Liputan 6. Kamu bisa jadi orang yang paling cepat dapat informasi terbaru karena ada fitur latest. Nikmati cara baru baca berita di fitur Visual Stories. Bukan cuma tulisannya yang menarik, tapi banyak gambar kece yang bisa kamu lihat. Tampilan kece, update berita cepat. Download sekarang ya.